Gimana, Pak? Ini masih pada di kampus ini. Sadap siapa Sadap? Sadap. Siapa ini pakai nama Sadap? Izin Pak, si ada Fauzan tadi belum diganti Pak. Maaf Pak, baru masuk. Masih di parkiran. Ya, ambil posisi dulu. Masa kuliah di parkiran? Iya Pak, saya mau duduk nih Pak. Oke, silakan sambil mengisi presensi ya. Ini masih ada yang di perjalanan? Masih banyak Pak yang di perjalanan. Gimana ini kuliah sambil jalan? Baru 55. Ini pesertanya harusnya 80 ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai. Kemarin sudah kita menyelesaikan batuan beku, batuan sedimen, kemudian dengan sistem pembentukan batu secara jadi aja Pak. Penggalan kerak samudra. Iya Pak. Yang ini lapisan mantel itu atas apa? Gimana ya Pak? Cara jelasinnya gimana? Jadi lapisan mantel atas itu yang di bawahnya itu ke ini Kak, Pak, ke terpindahkan gitu terus dia tersingkap tepi kerak benua. Oke, jadi hampir benar ya. Jadi hampir benar bahwa oviolit ini kita akan mempelajari mengenai batuan kerak samudra. Apa itu oviolit? Kita mulai. Jadi oviolit adalah batuan yang khusus ya. Khusus terbentuk di mid-oceanic ridge atau
di rekahan kerak samudra. Baik di mid oceanic rise, ya. Jadi ada dua tipe pemekaran kerak samudra, yaitu mid oceanic ridge dan mid oceanic rise. Kira-kira apa perbedaannya? Coba Halwa. Halwa sama Mas saya ya. Satu device ya. Coba apa itu perbedaan mid oceanic ridge sama mid oceanic rise? Ayo, Halwa, posisinya Bentar, Pak. lagi di mana? Lagi naik motor. Ya, Pak, sebentar mau cari tempat. Oke, yang lain dulu. Faiz sama Piagio. Oh, Pak, apa tadi, Pak? Maaf. Loh, lagi di mana ini Gio ini? Ada Lagi di ini kamera depan. Ya, apa perbedaan antara mid oceanic ridge sama mid oceanic rise? Mid Oceanic Mid Oceanic Rise ya, Pak. Ya, mid oceanic ridge sama mid oceanic rise. Nah, jadi kita ada, kalau misalnya kita di peta dunia, di sini kita ada dapat misalnya East Pacific Rise, ada Mid Atlantic Ridge. Apa kira-kira bedanya? Sama-sama Kalau rekahan tengah ridge, samudra. kalau ridge itu istilah umum untuk sistem pegunungan bawah laut yang kebentuk dari divergensi lempeng tektonik, Pak. Kalau yang ridge, Kalau yang rise, kalau kalau rise bagian bagian dari Mid Oceanic Ridge juga, Pak, yang lebih datar dan lebar. Biasanya apa karena kecepatan pemisahan lempeng yang lebih tinggi, Pak. ya. Jadi Mid Oceanic Ridge sama Mid Oceanic Rise ini apa perbedaan signifikannya dari yang dibaca Gio tadi? Apa yang signifikan adalah kecepatan dari pemekaran, ya. Jadi sama-sama pemekaran lempeng, tapi di Mid Oceanic Rise seperti di East Pacific, ya, ini kita punya pemekaran lempeng yang lebih cepat, gitu ya, sangat cepat. Nah, sedangkan di Mid Oceanic Ridge, misalnya di Atlantik, yang biasa disebut Mid Oceanic Ridge, kemudian di Southwest Indian Ocean, di sebelah barat Indonesia, gitu ya. Nah, itu dia lebih pelan eh, pemekarannya. Nah, inilah yang perbedaan, tapi sama-sama dia merupakan rekahan tengah samudra. Ya,
Jadi kalau yang disebut ridge gitu ya, ada dua jenisnya. Jadi yang slow itu ada di Indian Ocean misalnya, lebih kecil dari 4 atau 3 cm per year, ya per tahunnya dia lebih kecil dari 3 cm. Sedangkan kalau fast spreading atau yang kita sebut rise, ya mid oceanic rise, itu lebih dari 4 cm per age atau per tahunnya. Nah, jadi kita dapat rata-ratanya. Jadi misalnya yang kategorinya fast yaitu East Pacific Rise, itu ada yang 4, kemudian bahkan ada yang sampai 8 cm per age-nya. Yang slow ya, misalnya dia hanya 1,9 atau yang paling tinggi adalah 3,7 cm per age-nya, per year-nya. Nah ini kemudian juga mid Atlantic Ridge itu meter per tahunnya pergerakannya. Nah inilah kecepatan dari spreading atau pemekaran gerak samudra. Apa yang ditimbulkan oleh pemekaran low, ada slow spreading, ya. Ini magmanya akan terbuka pelan-pelan kemudian langsung tertutup lagi, gitu ya. Nah ini yang akan terbuka, sedangkan kalau misalnya dia yang cepat, gitu ya, ya yang terbentuknya cepat, nah dia akan hampir seperti letusan gunung. Jadi dia terbuka kemudian si lava itu keluar dengan cepat, ya magma itu bergerak ke atas dengan cepat. Sedangkan kalau yang lambat dia lama dia udah sempat turun lagi cekungannya, baru dia terbentuk lagi, kemudian sempat turun lagi. Tapi kalau si yang cepat dia tidak sempat terbentuk cekungan, ya. Nah, ini adalah gambaran. Jadi kalau yang di mid oceanic ridge, nah itu batuan semakin merah itu semakin muda, ya. Batuannya yang berumur mudanya itu hanya sekitar rekahan kalau di mid oceanic ridge. Tapi kalau misalnya di mid oceanic rise, ini batuannya yang muda sekali, itu sebarannya cukup luas karena dia keluar terus, gitu ya. Jadi dia cepat sekali sambil mekar, sambil terbentuk dia dengan cepat. Sehingga kalau pertanyaannya batuan beku di mana yang paling mudah, nah itu adalah batuan yang berada di kerak-kerak rekahan tengah samudra, terutama di mid oceanic rise, ya. Jadi terus terbentuk kerak-kerak samudra yang baru. Nah, sedangkan nanti yang tua-tua, nah ini kerak benuanya. Nah, dari mana dapatnya, gitu ya? Dari mana dapatnya data itu? Kok tahu kecepatannya? Ya, jadi pengamatan oviolit itu dilakukan dari seismik, kemudian deep sea drilling, ya, kemudian dragging atau dikeruk, gitu ya. Kemudian pengamatan oviolit yang sudah tersingkap di permukaan. Itulah yang dilakukan untuk mendapatkan data dari oviolit. Nah, jadi banyak sampel-sampel yang dilakukan di mana terbentuknya rekahan-rekahan tengah samudra atau oviolit
yang dijumpai. Nah, sekarang kita lanjut ke definisi dan komposisi oviolit. Nah, kalau kita lihat dari pembentukannya tadi, ada yang mau mencoba menjelaskan yang akan terbentuk batuan apa? Coba tadi Halwa udah sampai mana? Coba Chania. Chania, apa kira-kira komposisi dari oviolit? Kalau dari pembentukannya tadi? Mana suaranya? Halwa sama Mazaya. Jadi sampai sebelum alumni Pak. Ya? Oh, langsung dimatikan. Ayo, coba dijelaskan. Mazaya. Ini Putra mau menyampaikan. Halo, Putra. Udah peridotit loh Pak. Ya, siapa tadi yang jawab? Saya Pak, komposisi oviolit ada peridotit, terus Peridotit, terus gabro, habis itu ada ini bukan Pak, kayak lava bantal, mungkin serpentinit juga ada Pak. ya, itu berarti batuan-batuan yang apa? Asam atau basa? Batuan basa ya, Pak. Basa. Peridotit itu basa atau asam? Ya, coba Arik, Dia itu peridotit itu ultramafic asam bukan? apa basa? Peridotit itu ultramafic bukan Pak? Ya, ultra basa ya. Jadi kalau kita lihat dari terbentuknya si oviolit, dia umumnya harusnya basa sampai ultra basa ya. Kemudian kita lihat komposisinya ya. Ada yang bisa jawab kenapa di sini ada, coba di komposisinya seperti ini. Kira-kira kenapa ada granit di sini? Kenapa di sini tadi disebut ultramafic ya, dunit, mafic, dike-nya mafic, hasburgit, gabbro, chromit pod, wehrites gitu ya. Kemudian diapir, tiba-tiba ada plagiogranit. Kenapa kira-kira? Apa itu plagiogranit? Plagiogranit asam atau basa? Coba Arik, kenapa dia bisa ada granit di sini? Eh, Mungkin karena penempatan tektoniknya bukan Pak? Ya, penempatan tektoniknya tadi kan rekahan tengah samudra ya. Iya Pak. Jadi opiolit itu adalah massa dari upper mantle. Upper mantle itu kan di bawah dengan komposisi tentunya masih original ultra basa ya. Nah, kemudian dia akan tersusun lapisannya seperti ini. Nah, kenapa tiba-tiba ada plagiogranit di situ? Anjing rasa ya. Masa lagi teleponan. Kenapa Akmal?
Kenapa ada plagiogranit di sana? Coba, apa pengertian plagiogranit? Ayo, siapa yang mau coba apa itu plagiogranit? Plagiogranit itu granit yang mengandung plagioklas, Pan. Ya, granit yang kaya plagioklas atau granit yang plagioklasnya di sini bukan K feldspar ya. Jadi dia bukan ortoklas tapi plagioklas yang dominan. Itu namanya plagiogranit. Kenapa dia temennya si Gabbro batuan ultra basah, batuan basah ya. Kemudian ada Dunit batuan ultra basah. Ultra basah, Gabbro, tiba-tiba ada granit. Kenapa? Kira-kira bagaimana terbentuknya? Kenapa di sini ada isotropik Gabbro, tapi temannya kok ada granit di sini? Nah, jadi kita biar besok kita kalau ke eh, mana? Ke lapangan gitu ya, di daerah Ciletuh, nanti tiba-tiba ada kelompok oviolit, tiba-tiba kok ada granitnya di sini. Kan yang lain padahal dia Gabbro, Ultramafic gitu ya. Tapi tiba-tiba ada granitnya. Nah, di sini kita lihat bahwa bagian bawahnya adalah Gabbro, Dunit. Ini batuan intrusif apa ekstrusif? Intrusif bukan Pak? Ya, intrusif ya. Jadi ini batuan intrusif, kemudian ada daik ya, daik masih banyak daik ini masih batuan intrusif, kemudian dilanjutkan dengan Gabbro yang membentuk lapisan-lapisan gitu ya, foliotit berfoliasi, berlapis, kemudian ada yang berbentuk kekar-kekar lembaran gitu ya, sheeted dike karena dia pendinginannya cepat kanan kiri. Kemudian ada lava bantal ya, ada lava bantal yang tentunya kalau batuan ultramafic atau mafic muncul ke permukaan, dia lavanya akan meleleh. Kemudian karena terkena suhu yang dingin, sehingga mendingin sangat cepat, dia akan bentuk pilolava atau lava bantal. Nah, ini adalah seri batuan bekunya, kemudian di atasnya diendapkan deep sea sedimen. Apa deep sea sedimennya, jenisnya nanti kita lihat di belakang. Nah, kenapa dia ada granit? Karena sistem dari pemanasan, di mana kalau misalnya dia si Gabbro itu, Gabbro kemudian basalt gitu kan, dia terlalu basah ya, sehingga basah titik didihnya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Nah, jadi ketika dia sudah terbentuk, tapi masih ada panas gitu ya, masih ada panas yang cukup tinggi, dia akan di dalam tubuhnya itu meleleh sendiri. Dia tercampur karena ada sheeted dike gitu ya, ada apa rekahan-rekahan dari atas masuk si seawater atau air laut, kemudian dia menyebabkan terjadinya pelelehan di tubuh si gabrut itu. Nah, sehingga kalau batuan basah atau intermediate, dia meleleh di tengahnya, meleleh tanpa tidak langsung dari sumbernya, itu akan membentuk batuan granit ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di sana ada granit tipe yang kaya akan plagioklas. Jadi granitnya tidak kayak K tapi kayak Ca. Nah, secara lengkap kalau kita dapat susunan oviolit yang lengkap, maka
kita akan menemukan layer seperti ini. Tapi ini tentunya sulit didapatkan. Nanti kita akan banyak menemui penggalan-penggalannya, misalnya gabronya saja atau pilolavanya saja dengan deep sea sedimen. Nah, itu nanti kita banyak menemukan potongan-potongan yang seperti itu. Nah, untuk klasifikasinya ya, jadi komposisinya kita mengikuti batuan beku, yaitu ada untuk batuan ultrabasa kita memakai klasifikasi ini komposisinya. Kalau misalnya dia piroksen, di sini olivin, kemudian di sini plagioklas. Kalau misalnya dia kaya akan plagioklas, kita nyebutnya anortosit, gitu ya. Kenapa kira-kira namanya anortosit? Kaya akan plagioklas, lebih dari 90%. Namanya anortosit. Kenapa kira-kira? Ayo, biar rekan-rekan paham penamaan batuannya. Kenapa disebutnya anortosit? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Drew? Bapak, Drew? mungkin disebut anortosit karena batuan beku vaneritik yang didominasi oleh mineral plagioklas feldspar, Bapak. Terus kandungan mineral mafiknya juga sedikit. Ya, kenapa namanya anortosit? Izin Pak, apa karena di dalam reaksi bawaan plagioklas yang paling banyak itu namanya anortet Pak? Ya, jadi kalau dia batuan beku, kemudian paling banyak plagioklasnya adalah anortit, ya. Jadi dia ini benar-benar batuan beku gabro gitu ya. Tapi plagioklas, dominan plagioklas, tapi semuanya anortit. Jadi dari situ disebutnya anortosit, gitu ya. Ini adalah plagioklas yang kaya akan Ca. Nah, kemudian bergerak kalau misalnya dia dari plagioklas campurannya sudah 50-50 dengan piroksen, itu namanya gabro. Kalau misalnya plagioklas kemudian dominan olivin, dominan ya, olivinnya berarti namanya troctolite. Nah, tapi kalau misalnya sebenarnya dia gabro, tapi ada olivinnya, ada piroksennya, ada plagioklasnya, kita menyebutnya olivin gabro, ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia dominan piroksen olivin, tapi sedikit saja kita jumpai plagioklas dan jenis plagioklasnya adalah anortit, itu adalah batuan ultrabasa yang mengandung plagioklas gitu ya, atau plagioklas biring ultramafic rock. Nah, kemudian selanjutnya ada klasifikasi yang menggunakan ortopiroksen, piroksen, dan olivin, gitu ya. Nah, ini digunakan. Jadi kalau batuan ultrabasa tadi kalau gabro ya, kemudian itu gabro batuan basa. Kemudian kalau batuannya ultramafic itu tentunya komposisinya hanya dominan adalah piroksen dan olivin, ya. Kalau misalnya dia lebih dari 90% olivin, kita sebutnya dunit. Kemudian kalau olivin dan piroksen itu kita sebut peridotite. Kalau misalnya dia dominan piroksen itu piroksenit atau ortopiroksenit. Ini hanya bisa dipisahkan dari
mineralogi, petrografi ya. Jadi kita bisa membedakan apakah dia piroksen atau ortopiroksin. Nah, kemudian kalau misalnya komposisinya adalah ortopiroksinnya kita dapat, piroksinnya kita dapat, kemudian olivinnya dapat, itu namanya lerzolite, gitu ya. Atau kalau dia sudah semakin sedikit olivinnya, mendekati ke piroksin, tapi piroksinnya dua-duanya ada ortopiroksin, ada klinopiroksin atau piroksin biasa, itu nyebutnya websterite. Nah, jadi jenisnya kalau misalnya dominan, kalau umum kita tidak bisa membedakan antara si ortopiroksin dan klinopiroksin, tapi lebih dari 60% itu adalah piroksin, kita nyebutnya piroksenit. Tapi kalau misalnya 60% sampai 90% itu olivin, kita nyebutnya peridotite ya. Nah, kalau misalnya dia semuanya hampir lebih dari 90% itu olivin, kita nyebutnya dunit. Nah, ini untuk batuan ultramafic ya. Untuk komposisi tadi sudah kita diskusikan bahwa komposisi yang umum adalah dia peridotite yang paling bawah, kemudian peridotit yang masif ya, kemudian dia mulai ada peridotit yang berlapis, kemudian ada gabro yang berlapis, kemudian ada gabro, kemudian sitit dike kompleks, ini biasanya sudah basaltik ya. Kemudian ada pilolava, basaltik, kemudian dipsi sedimen. Inilah susunan lengkap dari oviolit yang kita jumpai kalau misalnya lengkap, gitu ya. Jadi ada secara vertikal dia ada layer sitit dikes ini, kemudian ada pilo basaltik. Ya. Nah, ini kenampakannya. Jadi untuk pilo lava ya, lava bantal. Nah, ini lava bantal ini dia bisa terbentuk seperti ini, kemudian ada pelagic sediment atau radiolaria chert. Jadi rijang itu susunannya adalah radiolaria, umumnya disebut sebagai pelagic sediment atau sedimen laut dalam. Nah, ini komposisinya adalah organisme yang kaya akan silika ya. Jadi kalau kita mendapatkan rijang, itu komponen utamanya, mungkin teman-teman di lapangan di lab juga banyak dapat rijang, itu adalah sedimen pelagis atau sedimen laut dalam yang terdiri dari organisme yang komposisi cangkang-cangkangnya adalah silika. Sedangkan kalau cangkangnya karbonat, dia akan menjadi batu gamping. Bisa sama-sama merah, tapi satunya karbonat, satunya silika. Nah, untuk yang di oviolit, ya, ini yang kita jumpai adalah chert, ya, sedimen laut dalam. Nah, kemudian di bawahnya akan ada lava bantal. Nah, ini kenampakan di lapangannya. Jadi ini sitit dikes atau dike yang berlembar-lembar gitu ya. Kenampakannya berlembar-lembar. Kemudian ini adalah pilolava atau lava bantal. Nah, ini akan sering kita jumpai seperti ini. Nah, kemudian layer yang ketiga di bawahnya adalah layer gabbro ya. Jadi bagian atas gabronya akan lebih foliasi gitu ya, tipis-tipis lapisannya. Nah, sedangkan semakin ke bawah lapisannya semakin tebal, tapi dia sudah batuannya berupa
gabbro gitu ya. Nah, ini jadi tadi setelah peridotit, kemudian di atasnya diendapkan gabbro. Nah, semakin ke bawah dia akan semakin basalt ya, semakin ultra basah. Nah, kemudian bagian tertentu akan terdapat diferensiasi dari magma yang terakhir. Jadi tadi dia bergerak, kemudian pembekuannya terakhir, atau dia merupakan karena efek panas, pencairan dari batuan yang sudah ada, dia akan membentuk plagiogranit tadi yang kita bisa disebut ada dioritik sampai granitoid atau tonalit gitu ya, yaitu yang kaya akan plagioklas. Nah, untuk yang selanjutnya yang paling bawah itu tadi kita jumpai adalah ultramafic. Batuan ultramafic tadi bisa dunit atau piroksenit atau ortopiroksenit gitu ya. Nah, itu bisa kita jumpai di bagian bawah tergantung dari dominansi dari mineralnya apa. Ini kenampakannya ya. Ini olivin gabbro, kemudian ini hasburgit. Jadi batuannya lebih hitam hingga kehijauan gitu ya. Bentukan-bentukannya. Kenapa kehijauan? Kalau dia dominannya adalah piroksin. Tapi kalau misalnya dia dominan olivin, dia akan lebih ke gabbro yang warnanya hitam. Nah, kemudian bagaimana geokimianya? Tentunya kalau geokimianya dia mengikuti si geokimia dari mantel. Ya. Geokimia mantel itu dia sangat rendah akan K2O, TiO2 gitu ya. Itu akan rendah, tapi dia akan tinggi Mg, Cr gitu ya. Jadi ini yang akan terbentuk. Jadi komposisinya olivin, kemudian plagioklasnya yang anortit gitu ya. Kemudian ada olivin, augit itu sering terbentuk. Nah, kemudian gabbronya dia akan komposisinya terdiri dari bisa ortopiroksen dengan kandungan apatit, hornblende, spen gitu ya. Ini mineral-mineral yang mungkin terbentuk. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat komposisi majornya atau major elemennya, nanti terakhir kita akan membahas tentang apa itu geokimia ya, petrologi dari geokimianya. Karena kedepannya rekan-rekan pasti akan banyak sudah kurang belajar di mineralogi saja, tapi rekan-rekan akan banyak menemukan belajar mengenai geokimia. Nah, jadi sekarang klasifikasi batuan itu karena peralatan geokimianya sudah cukup lengkap, kita akan banyak melakukan klasifikasi petrografi atau petrologi itu menggunakan geokimia. Nah, ini adalah major elemen, komposisi major elemen. Major elemen itu adalah oksida mayor dari yang sering kita jumpai di batuan gitu ya, yaitu ada SiO2 atau silika, kemudian titanium, TiO2, Al2O3, FeO, Mn, Mg, Ca, Na, K, dan P, fosfat gitu ya. Selalu ini yang kita sebut dengan oksida mayor. Nah, komposisi oksida mayor inilah yang akan digunakan untuk membedakan itu batuan terbentuknya di mana. Tapi ada syaratnya yang bisa kita gunakan adalah
batuan beku yang masih segar gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau mengklasifikasikan batuan berdasarkan geokimia, maka batuannya harus fresh. Nah, di sini bisa kita lihat komposisinya. Jadi kalau dia berasal dari MORB, maka K2O-nya akan sangat rendah. 0, sekian, 0,1, 0, paling tinggi 0,2, 0,4 gitu ya. Tapi tidak lebih dari 1%. Nah, ini akan berlawanan nanti ketika kita membahas tentang batuan beku yang terbentuk di kontinental. Nah, dia K2O-nya akan menjadi sekitar 3 sampai 4, bahkan ada yang sampai 10 gitu ya. Nah, itu K2O-nya. Nah, ini mayor elemennya, jadi chemistry dari MOR, Mid Oceanic Ridge Basalt, gitu ya, batuan basaltnya. Jadi dia untuk K2O-nya ya sangat rendah, di bawah 0,2 gitu ya. Tapi untuk Mg-nya dia cukup tinggi, silikanya rendah. Jadi silika itu kalau sudah di bawah 50% itu rendah ya. Kemudian Al-nya akan rendah, Fe-nya lumayan tinggi ya. Jadi berbanding kalau SiO2 dia akan berbanding terbalik dengan Mg ya. Kemudian P juga berbanding terbalik dengan Mg. Nah, yang selaras dengan Mg itu adalah CaO ya. CaO kemudian Al itu selaras dengan Mg. Jadi Mg-nya ke kiri ini semakin tinggi. Kalau misalnya dia berlawanan, dia berarti tidak selaras dengan Mg. Nah, ini prosesnya, proses yang terbentuk ya. Jadi dia lebih cenderung terbentuknya adalah dari pembekuan si olivin, klinopiroksin, dan plagioklas tentunya yang anortite gitu ya. Kemudian MORB basalt tidak merupakan primary magma ya. Jadi dia tidak magma tapi dia sudah mengalami kristalisasi, fraksional kristalisasi ya. Nah, ini komposisinya seperti ini. Jadi fast read segment, nah ini ada tadi yang di mid oceanic rise gitu ya. Nah, ini dia akan lebih dominan komposisi fluidnya. Nah, kemudian magma akan keluar gitu ya ke permukaan. Kalau misalnya dia slow seperti misalnya di Indian Ocean, Pasifik, Atlantik gitu ya. Nah, dia ini average-nya kurang dari 5 cm. Sedangkan yang fast ini posisi Mg-nya. Nah, ini average-nya lebih besar dari 8. Nah, ini akan komposisinya akan lebih tinggi Mg-nya. Ya, ini ada beberapa komposisi berdasarkan geokimianya. Jadi mid oceanic ridge basal itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah normal MORB ya atau NMORB. Ini merupakan normal dari pengkayaan dari pembekuan mantel ya. Umumnya Mg-nya lebih dari 65, kemudian K2O-nya sangat kecil,
0,1, kemudian TiO-nya kurang dari 1%. Nah, tapi kalau misalnya enrich atau MORB yang mengalami pengkayaan atau disebut dengan PMORB juga atau plum MORB. Nah, ini Mg-nya ya, ini dari mantel yang lebih dalam gitu ya. Nah, ini kalau di sini K2O-nya kurang dari 0,1, nah di sini K2O-nya bisa lebih dari 0,1. Bahkan kadang-kadang untuk enrich MORB ini bisa hampir menyaingi si K2O di daerah kontinental gitu ya. Bisa sampai 3, bisa 4. Nah, itu lebih tinggi dari 0,1. Begitu juga dengan TiO2-nya. Nah, ini yang kita gunakan sebagai indikasi apakah itu normal MORB atau dia berasal dari mantel yang jauh lebih dalam. Nah, begini penampilan komposisi. Jadi kalau kita dapat NMORB, ini biasanya K2O sama TiO2-nya itu K2O-nya terutama dia sangat rendah. Tapi kalau dia plum MORB, nah ini biasanya lebih dari 0,1% K2O-nya. Ya. Itu penciri dari MORB. Nah, kemudian untuk klasifikasi menggunakan rare earth element diagram ya. Nah, jadi unsur tanah jarang di sana ada lanthanum, cerium, neodymium, samarium, europium, terbium gitu ya. Nah, kalau misalnya normal MORB, nah ini LaCe-nya akan cenderung rendah gitu ya. Kemudian dia naik ke arah REE yang berat. Tapi kalau misalnya dia enrich dari MORB, maka dia cenderung si lanthanum ceriumnya sudah tinggi, semakin ke arah berat dia akan semakin normal, sama dengan si normal MORB. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa kalau misalnya kita mendapatkan enrich MORB atau MOR basalt, dia akan mengalami pengkayaan di REE. Nah, ini beberapa contoh plotting yang dilakukan ya. Jadi apa itu depleted mantle atau yang MORB atau yang berasal dari mantel yang lebih dalam gitu ya. Nah, ini beberapa rasio isotop yang digunakan untuk indikasi. Nah, ini jadi MORB kita punya beberapa sumber gitu ya. Sedangkan kalau misalnya mantel tidak selalu menghasilkan sifat kimia dari mid-oceanic ridge yang sama, basalt, walaupun dia berasal dari beberapa sumber, tapi dia bisa berasal dari normal, mantel yang normal, atau yang enriched, atau yang transisi. Begini simulasinya ya. Ini kalau dia hanya berdasarkan depleted mantle atau yang dari mantel atas saja. Nah, tapi ada yang tadi kita sebut dengan enriched MORB itu dia selain mantel yang di atas, dia juga ada indikasi dari bawahnya ya. Dari mantel yang lebih dalam. Nah, ini jadi dia mempengaruhi si mantel atas sehingga dia akan terjadi pengkayaan lebih lanjut pada si mantelnya.
Ini akan berbeda kalau yang di atas ini dia akan menghasilkan normal atau NMORB, sedangkan yang di sini akan menghasilkan enrich dan transition MORB. Ya. Nah ini posisinya seperti ini, sehingga disinilah yang merah ini. Nah, di sini ada spreading misalnya, kemudian ini ada yang dari bawah, pengaruh dari mantel bagian bawah, dia akan menyebabkan terbentuknya EMORB. Nah, kemudian di sini ada normal MORB, bentuknya seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya ini terjadi melting di atas, gitu ya, inilah yang akan membuat menjadi plagiogranit. Jadi kenapa ada granit? Ya, karena ini bisa jadi ada pelelehan di bagian atasnya. Ini misalnya di suatu reef gitu ya, Mid Atlantic Ridge. Nah ini dia tadi kalau misalnya dia pemekarannya lambat, maka dia akan sempat terjadi ruang-ruang kosong yang menyebabkan dia terjadi penurunan cekungan gitu ya, sehingga dia akan membentuk reef valley. Tapi kalau misalnya dia pemekarannya cepat, nah dia akan selalu si magma dia akan selalu keluar sehingga dia tidak akan membentuk cekungan, tapi dia akan membentuk kubah-kubah di tengah laut gitu ya, punggungan seperti itu. Ini reef yang tadi yang mungkin terbentuk. Nah, jadi kalau dia slow ya, slow ridge. Nah, jadi dia umumnya dia terjadi less diferensiasi gitu ya. Yang terbentuk. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Apakah kita punya oviolit? Nah, ini oviolit ditemukan di Indonesia. Yang pertama di Kalimantan, ini kita punya daerah Meratus, ya. Meratus oviolit, yaitu batuan ultramafic yang terbentuk di daerah Kalimantan Tengah, ya. Ini Kalimantan Selatan, ya, daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini terbentuk si oviolit Meratus. Kemudian ada Darvel, ya, Darvel Bay. Nah, ini di Cekungan, di Tarakan, ya, di daerah sini. Nah, ini ditemukan juga oviolit. Kemudian yang paling besar adalah East Sulawesi oviolit. Seluruh perusahaan nikel itu mengambil ore-nya atau bijihnya di daerah East Sulawesi oviolit. Nanti kita pelajari ini lebih lanjut di Genesa bahan galian. Kemudian ada yang nomor 4, Timur Tinabar, ya, daerah sini. Ini Timur Tinabar oviolit. Kemudian East Halmahera oviolit di sini. Nah, ini juga banyak menghasilkan nikel dari Pulau Obi, Weda, kemudian Pulau Waigeo. Nah, ini adalah daerah oviolit. Kemudian Irian oviolit. Irian oviolit ini di dekat Jayapura. Kemudian ada Marum oviolit dan Papua oviolit. Ini di daerah sini, ya. Daerah sampai ekor Papua ini sebenarnya sudah Papua Nugini ini, daerah Marum sama Papuan oviolit. Nah, ini sebaran oviolit yang ditemukan di Indonesia. Ini oviolit di daerah lain ya, di Filipina. Kemudian ini yang di Sulawesi.
kita punya cukup banyak ya. Nah, kemudian untuk di Indonesia kita publikasi-publikasi mengenai oviolit itu sudah banyak, terutama karena kita merupakan penghasil nikel latrit ya, nikel oxide yang nikel latrit yang cukup besar. Nah, ini komposisinya kalau di plotting, jadi dia akan jatuh di MORB ya, sebagian besar di MORB, kemudian ini kelasnya adalah MORB ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Indonesia juga punya oviolit. Ini interpretasinya, jadi pada saat terjadi subduksi ya, nah material-material yang bergerak atau violet itu mengikuti subduksi lama-lama, jadi dia terkumpul di daerah-daerah yang subduksi, walaupun subduksinya saat ini sudah berhenti. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya singkapan-singkapan oviolit. Nah, ini kira-kira sumber dayanya. Jadi ada oceanic rifting, kemudian dia sering terbawa ke daerah subduksi ke sini, kemudian dia teronggok di atas gitu ya, terjebak di atas. Nah, ini sumber daya yang mungkin kalau misalnya dia dibarengi oleh hidrotermal, terjadi reaksi water sama rock ya. Water rock dia akan membentuk sulfida atau nikel sulfida atau klorid atau kromit sulfida yang membentuk seperti kuroko ya. Nah, kemudian yang kedua dia bisa membentuk dari metasomatism. Ini bisa terbentuk metal-metal deposit di sini, terutama metal-metal yang berasosiasi dengan batuan basah seperti kromit dan kawan-kawan ya. Nah, kemudian ini ketika ada seafloor project gitu ya. Nah, jadi di dasar laut ini ada namanya PHMS ya, seafloor massive sulfide, dan ini bisa terbentuk dasar laut ya. Jadi ini terbentuknya massive sulfide. Apa itu massive sulfide? Itu adalah kelompok-kelompok mineral yang berat seperti kromit, kemudian nikel gitu ya, yang terbentuk di dasar laut. Nah, ini nikel latrit ya. Jadi nikel latrit yang berasosiasi dengan oviolit. Jadi kenapa kita mempelajari petrografi khusus mengenai si oviolit? Karena nanti rekan-rekan tambang akan banyak berinteraksi dengan tambang-tambang nikel, terutama dia sumbernya adalah dari oviolit yang telah mengalami pelapukan, erosi gitu ya, dengan batuan-batuan ultramafic sebagai sumbernya, yaitu peridotit, hasburgit, olerjolite gitu ya. Kemudian dia mengalami proses serpentinisasi, kemudian dia akan menjadi lapuk. Nah, lapukannya itu akan membentuk profil yang kita sebut dengan latrit, yaitu di atasnya akan ada besi, kemudian di bawahnya sebelum bedrock dia akan kaya akan nikel, baru dia bedrocknya batuan aslinya ya, batuan ultrabasa. Ini kita sebagai supplier yang cukup besar ya di nikel latrit, dan nikel latrit merupakan penyumbang yang cukup besar di sumber daya internasional. Nah, jadi kita Indonesia cukup besar ya, 12% dari produksi nikel itu dari Indonesia.
ya. Jadi kita di sini nomor 3 ya. Jadi masih Filipina, dia punya banyak nikel laterite, kita juga punya banyak nikel laterite. Nah, ini di Sulawesi, hampir semua bagian Sulawesi atau bagian timur dari Sulawesi, lengan timur Sulawesi ini terdiri dari opiolit dan penghasil nikel laterite. Ya. Ini tektoniknya yang menyebabkan kenapa Sulawesi itu sekarang kaya akan opiolit. Jadi dia dulu merupakan subduksi, kemudian dia membawa kontinen, kemudian terbawa juga si kerak samudra. Nah, ini kalau misalnya kita buat susunan stratigrafi dari lengan timur Sulawesi, kalau kita cari, nah jadi dia ada singkapan yang kaya akan dunit, kemudian semakin ke timur dia akan kita temui ultramafic rock, kemudian gabbro, ya, kemudian sheeted dikompleks, kemudian lava bantal. Nah, ini bentukan-bentukan dari opiolit yang tersebar di daerah lengan Sulawesi bagian timur. Nah, jadi tidak selalu dia vertikal, jadi dia bisa sesuai dengan sebaran dari wilayahnya. Seperti kita pelajari metamorf kemarin, dia tidak selalu atas bawah hubungannya, tapi dia bisa horizontal. Ya, jadi kalau kita temui daerah seperti ini, nah kalau kita mau cari nikel, tentunya kita mencari di daerah yang komposisinya semakin ultramafic, ya. Jadi di daerah sini. Sedangkan nanti ke atas ini komposisinya semakin basah, kemudian intermediate. Nah, ini menjadi agak kurang potensi dari nikel laterite. Ini geokimianya, jadi Ni-nya cukup signifikan, ya, karena sudah mengalami pengkayaan. Sedangkan untuk di K2O-nya ini banyak yang 0,0, artinya dia adalah sampel yang berasal dari normal atau NMORB. Ya. Ini geokimianya. Jadi kandungan komposisi nikelnya cukup tinggi, ya, di atas sekian ribu ppm. Ini bentuknya. Jadi kalau rekan-rekan nanti ke lapangan kemudian melihat batuan yang dunit atau serpentinit atau peridotit, kemudian dia lapukannya seperti ini, muncul yang hijau-hijau. Nah, ini adalah nikel yang sudah terkonsentrasi. Ya, ini adalah nikel laterite yang terkonsentrasi yang terbentuk pada saprolit. Saprolit itu adalah batas antara batuan lapuk dengan batuan yang segar. Nah, kalau misalnya kita mendapat seperti ini sudah kaya, mungkin nikelnya di atas 2%. Ya. Ini komposisi nikel, nanti kita lebih detail, kita pelajari di genesa bahan galian. Jadi di sini kita sekilas kita lihat bahwa di permukaan dia kaya akan Fe 40-50%, tapi Ni-nya baru 1,1 sampai 1,7. Ketika turun ke saprolit, dia Fe-nya tinggal 15% sampai 20%, tapi Ni-nya sampai 2,2%. Inilah yang sekarang banyak ditambang. Bahkan sekarang tambang sudah mengincar yang Ni hanya 1,3%. Baik,
Saya kira itu dari oviolit. Jadi tadi kita cerita bagaimana terbentuknya dan nanti ditambang kita akan menemukannya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ada, Bapak. Atau sudah bingung? Kenapa jauh sekali? Gitu. Ya, ini ya. Jadi nanti kalau kita berbicara batuan untuk oviolit, nah yang kita bahas adalah lebih banyak batuan ultramafic, ya. Ultramafic yang terbentuk di rekahan tengah samudra. Nah, inilah nanti saya yakin generasi rekan-rekan masih banyak akan menemukan tambang-tambang nikel karena kita sampai sekarang banyak pemerintah kita menggaungkan hilirisasi nikel di wilayah kita sendiri sehingga nanti akan nikel itu mungkin semakin rendah pun kadarnya dia akan tetap bisa diproduksi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sudah 1,5 jam. Saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Saya minta rekan-rekan yang bisa membuka kamera untuk membuka kameranya. Ini sudah di rumah semua atau masih ada yang di kampus? Kasihan amat. Kasihan amat. Maaf, Pak. Iya, ini Fatih Aulia masih di kebun. Oke, saya ambil di pertama ya. Bentar. Yang kedua, sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Absennya di mana, Bapak? Pilih Tuh, Pak. absennya dicek. Lingka. Ada yang ya, belum hadir tadi pas saya nge-share. Silahkan yang belum absen absen dulu diisi di chat. Kita ketemu di praktikum nanti ya, hari Kamis kita praktikum batuan metamorf. Untuk kelas A, B, dan C ya, sesuai dengan jadwal atau dirapatkan pagi semua. Ada yang usul waktu? Untuk kelas A ikut saja Pak, ikut jadwal Pak. Ke jadwal ya. Iya Pak. Ada kelas yang bentrok?